Ya, hari ini kita akan belajar untuk mengenal Papa kita lebih jauh lagi. Amin. Apa yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kiranya itu bisa tercapai dengan sempurna, dengan tema, topik yang sudah dipilih. Ya, ternyata hidup kita ini tidak ditentukan, ya, tidak diputuskan oleh tetangga, teman, sahabat, suami, istri, orang tua, guru, petugas, tidak. Ternyata hidup kita ini akan jadi apa? Itu sesuai dengan pilihan kita. Nah, tadi sebelum mulai ada pertanyaan bagus. Jadi apa artinya kalau Tuhan menetapkan sesuatu? Apa artinya? Ternyata begini. Papa di surga bisa menetapkan semua yang terbaik untuk hidup kita. Itu pasti. Dan kita tidak perlu ragu. Ya, itu ketetapan Papa kita. Pasti yang terbaik. Sudah berapa kali kita belajar tentang Yakobus 1 ayat 17. Ya. Semua yang datang, semua yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari Papa di surga. Semua yang baik, yang sempurna. Berarti dari Papa kita tidak ada ketetapan, tidak ada hukum, tidak ada keputusan yang jelek. Nah, Dia tetapkan begini. Ingat Jumat kemarin kita belajar bagaimana Tuhan ingin kita kembali ke buku hariannya. Ya, tema diberikan oleh Pak Pendeta Barnabas Jumat kemarin. Ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Nah, jalannya selalu baik. Puji Tuhan, dari Sydney sudah beri ayatnya itu. Setiap pemberian yang baik, Yakobus 1:17, dan setiap anugerah yang sempurna, setiap yang baik, yang sempurna, datangnya dari atas, dari Papa. Nah, itu ketetapannya. Tapi yang memutuskan untuk ketetapannya itu jadi dalam hidup kita, saya ulangi, untuk membuat ketetapan Tuhan itu terjadi di hidup kita, itu keputusan kita. Masih ingat kisah kitab Yunus? Ya, di situ kata kuncinya atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Saudara, ternyata ikan loh, lebih nurut kepada Tuhan daripada kita. Maka itu atas penentuan Tuhan, atas ketetapan Tuhan, datanglah seekor ikan besar mendekati kapal di mana Yunus sembunyi. Terus ada perintah, telan. Perintah Yahweh Tuhan kepada ikan itu bukan makan. Oh, kalau Tuhan salah memberi perintah, Yunus lembut, saudara, dikunyah oleh ikan itu. Ternyata ikan cuma suruh telan, ikannya nurut. Lalu Yunus kecewa, dia keluar dari kota Niniwe, menunggu di satu tempat, masih mengharapkan Yahweh Tuhan menghukum Niniwe. Atas penentuan Tuhan, tumbuhlah pohon jarak dalam semalam. Wah, itu hebat. Dalam semalam tumbuh jadi pohon. Atas penentuan Tuhan juga, seekor cacing diutus oleh Tuhan untuk menghabisi akar pohon jarak itu. Baru tumbuh jadi pohon, gak lama mati karena ulat cacing itu. Kering. Ada lagi firman di Yunus 4 itu, atas penentuan Tuhan, datanglah angin timur yang panas, menerbangkan daun-daun pohon jarak yang kering, di mana Yunus nggak bisa berteduh lagi. Nah, dari peristiwa itu kita belajar, ternyata hewan dan tumbuhan dan angin atau alam ini
tunduk, lebih taat kepada Tuhan daripada kita manusia. Nah, ini masalahnya. Jadi hidup ini mau jadi apa? Sangat ditentukan oleh diri kita. Saudara, beberapa hari ini saya itu dikuasai oleh satu kesedihan yang sangat sedih. Banyak laporan, bahkan ini terjadi di hidup hamba-hamba Tuhan juga. Masalah asam lambung. Saya banyak bertemu dengan security, satpam, sopir taksi, tukang parkir. Mudah-mudahan semua anak-anak saya, warga binaan dan siapapun yang mendengar ini tidak kena. Saudara, ternyata akhir-akhir ini penyakit asam lambung. Dulu orang-orang dulu bilang angin duduk. Itu bisa membuat orang meninggal. Nah, ternyata penyebabnya yang utama itu pola makan. Bukankah Papa sudah mengatur untuk pola makan kita yang benar? Dan yang menyedihkan, itulah yang buat saya sedih. Saudara kita yang cuma supir taksi, supir bajai, petugas parkir, karyawan, mau cepat, asal kenyang, lalu konsumsi makanannya itu nggak sehat. Contoh gorengan-gorengan itu, sedih sekali. Kalau lihat karyawan-karyawan istirahat siang, lalu mereka harus makan siang. Nggak salah makan di pinggir jalan karena keadaan. Tapi konsumsi yang gorengan-gorengan itu, pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng. Saudara, itu menyebabkan lambung itu rusak. Mie instan memang di lidah rasanya enak, tapi merusak lambung. Nah, itu ada pendeta yang S2 lagi ngaku itu hobi saya, bertobat. Saudara, ini menyedihkan, ini saya sedih, mau bagaimana? Saya cuma bisa memberi nasihat sedapat mungkin kepada para satpam, tukang parkir, ya, supir angkot, untuk pola makannya itu dijaga. Nah, itu contoh. Jadi keputusan kita untuk sehat itu bukan tergantung dokter mana dan obat apa yang kita konsumsi, bukan. Keputusan kita untuk sehat itu sangat ditentukan. Kehidupan kita untuk sehat sangat ditentukan keputusan kita dalam pola makan. Ya, perhatikan baik-baik pola makan. Nah, yang kedua, pikiran. Ya, harus rileks, santai dalam hidup. Memang ada banyak masalah dalam hidup kita yang kita hadapi, memang. Tapi di atas semuanya itu, saudara, kita percaya bahwa Papa tetap bertanggung jawab. Pagi-pagi tadi sudah ada berita, pertanyaan dari salah seorang. Ya, memang saudara kita ini sudah lama ditinggal istrinya. Waktu istrinya meninggalkan dia ditinggali 2 anak. Puji Tuhan, anak-anak sudah dewasa. Bahkan yang satu, yang paling tua, sudah pergi ya karena punya kehidupan, punya rumah sendiri. Nah, yang nomor 2 nggak lama lagi akan menikah. Nah, terus dia tanya saya, bagaimana ini? Teman-teman pada bilang, kalau anak-anakmu sudah pergi semua, terus kamu nanti hidupnya dengan siapa? Terus bagaimana? Siapa yang ngurus kamu? Ya, wajar ya. Seorang ayah yang ditinggal istrinya, anak-anak sudah besar. Lalu saya jawab, Tuhan Yesus pernah berkata, burung di udara aja dipelihara. Masa kita tidak dipelihara? Betul tidak, saudara? Nggak usah takut soal itu.
Nah, pikiran-pikiran itu buat rileks. Supaya asam lambung kita normal, metabolisme tubuh kita itu normal. Jadi, saudara dan saya akan sehat atau tidak. Bukan obat dan vitamin yang menentukan. Tetapi sikap dan keputusan kita dalam mengelola tubuh kita, makanan jangan salah. Lebih baik yang rebus. Walaupun susah sedikit, rebus. Itu penting sekali. Supaya asam lambung kita itu normal. Ya. Untuk apa saja dalam hidup. Selalu mencari kehendak Tuhan lebih dulu. Efesus 5 ayat 17. Mari kita lihat. Efesus 5 ayat 17. Bahkan yang sudah umurnya kepala 4, coba perhatikan, kalau saudara sudah mencapai usia kepala 4 dan ke atas, ternyata makan itu tidak harus 3 kali sehari. Tidak. Jumat yang lalu, Sabtu yang lalu, kami suami istri diundang ke satu persekutuan yang kami belum pernah ke sana. Nah, ternyata itu persekutuan lansia, lanjut usia. Dan sebagian besar yang hadir itu kami pernah ketemu tapi tahun 90-an yang lalu di suatu pelayanan. Dan nggak ketemu lagi. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Ya biasa bukan orang-orang tua kalau ketemu nostalgia yang begini yang begitu. Maaf saya cuma cerita. Hampir semua mereka yang bertemu saya setelah sekian puluh tahun nggak ketemu, pertanyaannya sama. Kenapa saya tetap kelihatan segar? Ya dikatakan macam-macam lah istilahnya. Saya bilang, satu pola makan. Tidak harus 3 kali sehari. Kalau kita umur kepala 4 ke atas, bisa makan 2 kali sehari saja dan kurangi nasi. Kurangi nasi. Tolong di mute. Halo, siapa itu? Ya, kurangi nasi itu. Kalau kita sudah kepala 4 ke atas, cukup 1 kali makan nasi. Yang lain sayur saja dan direbus. Pepaya, pisang, itu buah murah tapi sehat saudara. Pepaya, pisang. Makan ubi, singkong, itu jauh lebih sehat daripada makan nasi. Nah kalau sudah kepala 6, seperti saya hampir kepala 7 ini, kalau bisa sekali aja ya makan berat dalam sehari, yang lain yang enteng-enteng saja. Serius. Nah ini loh ketetapan kita, ketetapan Tuhan atas kita, tapi putusannya pada kita. Oke? Ya betul, obat lambung makan yang direbus, yang dikukus. Oke, lihat lagi Efesus 5 ayat 17. Ya, ada komen dari Nabi Ri, betul sekali, betul. Ya, oke. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ampuni kami, Bapa, kalau kami nggak mengerti kehendak-Mu. Jangan bodoh. Jadi di mata Tuhan kita ini bodoh ketika kita tidak tahu kehendak Bapa. BIS-nya bagus. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Yahweh. Selidiki. Woi, orang kaya dari Semarang hadir. Ibu Ana Seger. Saudara, jadi kalau Tuhan menetapkan, cari kehendaknya, selidiki yang diinginkan Tuhan, maka kita akan
hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa. Ilustrasi. Kalau ada ayah dan ibu, ya, entah status sosialnya apa saja, ya, pokoknya papa mama. Betapa bahagianya orang tua yang sesekali mendengar pernyataan anak mereka atau anak-anak mereka, Pak, Bu, Pak, Ma, apa yang papa mama inginkan untuk kami ini lakukan sebagai anak-anak? Coba renungkan kalimat ini. Kalau ada ayah dan ibu sesekali didatangi anak-anaknya, bukan minta, tetapi anak-anak ini menanyakan keinginan orang tuanya di hidup mereka. Saya percaya bagi orang tua yang punya anak-anak seperti ini, pasti bahagia. Betul ya? Bahkan saudara yang belum punya anak sekalipun, wah, Singapura ni hao, Cao An. Ini ada suara kita dari Singapura gabung. Betul? Walaupun saudara belum punya anak, tetapi kalau saudara membayangkan nanti kalau saudara punya anak, dan suatu hari anak-anak saudara datang kepada kalian sebagai papa mama mereka, lalu menanyakan, Pak, Ma, apa yang bisa kami lakukan untuk papa mama? Sederhana bukan? Nah, inilah tema yang kita pelajari hari ini. Bahwa saudara dan sayalah yang memutuskan untuk mengambil langkah kemana? Bukan Tuhan yang memutuskan, Dia menetapkan. Contoh, ketetapannya apa? Ampuni musuhmu, berkati orang yang membenci kamu. Itu ketetapannya. Tapi untuk mendapat dampak atau akibat, mendapat keuntungan dari perintah yang Tuhan berikan kepada kita, itu ternyata tergantung kita mau mengampuni atau tidak. Jadi kehendak Bapa di surga untuk saudara dan saya hidup tidak punya musuh. Nah, hidup tidak punya musuh itu pasti sehat. Percayalah itu. Saya ulangi, hidup tidak punya musuh itu pasti sehat, saudara. Itu ketetapannya. Tetapi keputusannya pada kita, bukan pada Tuhan. Maka itu cintai keputusannya. Mazmur 119. Mazmur 119. Coba mulai ayat yang ke-90. Satu terjemahan aja dulu, Filipus. Mazmur 119. Ada berapa istilah? Waduh, saya makan 5 kali sehari. Tapi ada yang jujur ini dari Tobelo. Ya, oh yang dari Kaltang. Saya dulunya nggak tahan lapar. Ternyata itu sakit lambung setelah ikut apa? IF. Ya, makan 2 kali saja sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan. Ya. Oh, Majalengka harus keluar. Ya. Mana tadi? Bentar. Oke. Ya. 90. Filipus bukan 9. 90. Mazmur 119. Ya. Kesetiaanmu dari keturunan kepada keturunan. Jadi dari generasi ke generasi. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukummu semuanya itu ada. Sekarang, sebab segala sesuatu melayani engkau. Sekiranya Tauratmu
sekiranya ketetapanmu, sekiranya hukum-hukummu tidak menjadi semuanya. Maaf, sekiranya Tauratmu, firmanmu tidak menjadi kegemaranku, tidak menjadi kesukaanku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Wih, ini luar biasa, saudara. Oh, terima kasih. Saya dapat, Papi belum tahu, intermittent fasting. Bagus sekali buat tubuh. Nah, ini nanti cari ya. Oke. Jadi kalau saudara dan saya menyukai kegemaran kita adalah Taurat, maka kita tidak akan hidup dalam sengsara. Mazmur 119 ayat 92, ayat 93. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi seterusnya. Aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Saudara perhatikan ayat ini. Hanya dengan titah-titah Tuhan. Hanya dengan perintahnya, hanya dengan firman-Nya, hanya dengan kebenarannya. Saudara dan saya itu dihidupkan. Terima kasih Tuhan. Sehat, firman. Aku kepunyaanmu. Ayat 94. Betul. Kita ini kepunyaan siapa? Semalam saudara, kami makan dengan beberapa saudara. Tiba-tiba datang satu keluarga dengan 2 anak. Nah, anak pertama waktu masih kecil diserahkan kepada Tuhan dan saya melakukannya di suatu gereja. Ternyata keluarga ini sudah punya anak kedua, tapi baru umur 4 bulan. Di sebuah mall. Tiba-tiba ayah ibu ini bilang, boleh nggak kami penyerahan anak ini sekarang? Nah, ada berapa orang yang bersama kami heran. Loh, ini kan di mall, bukan di gereja, bukan ibadah. Saya bilang, hei, Tuhan itu hadir di mana-mana. Jadi kami menyerahkan anak ini di tengah keramaian sebuah mall di Jakarta Barat. Tuhan hadir. Luar biasa bukan? Nah, ini loh. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan. Dalam penyerahan itu, orang tuanya malamnya telepon sampai rumah kaget. Karena saya bilang begini. Setelah setiap anak dikembalikan oleh orang tuanya kepada pemilik aslinya, itu doa saya. Siapa pemilik asli anak-anak? Ya Tuhan. Maka saya katakan kalimat ini. Setan, sejak hari ini, setelah ayah ibu anak ini menyerahkan dia kepada pemilik aslinya, kamu kalau mau ganggu anak ini, jangan ganggu orang tuanya. Percuma, sebab dia bukan milik mereka. Dengan penyerahan ini, kalau kamu mau ganggu mereka, ganggu dia setan, ganggu pemilik aslinya. Berani nggak? Wih saudara, orang tua ini segitu hebatnya Tuhan ya. Nah itu dia. Maka itu ayat 94 ini, aku kepunyaanmu. Selamatkanlah aku. Kenapa? Perhatikan kalimat terakhir. Sebab aku mencari titah-titahmu. Nah, hari ini saya membuat renungan hari yang ke-20. Dan Papa memberi saya hikmat yang indah. Ada berapa yang komen? Apa dan siapa isi dompet kita? Itulah kita. Dan menurut ayat ini, kalau saudara dan saya mengisi dompet-dompet kita, kan biasanya orang nggak cukup punya satu dompet ya. Kalau saudara dan saya mengisi dompet-dompet hidup kita dengan titah-titahnya, sebab aku mencari titah-titahmu. Kalau kita buka dompet, kan kita cari duit.
Tapi kalau dompet hidup kita isinya tita-tita Papa, peraturannya, hukumnya, ketetapannya. Wih. Amin, Rin. Maka kita tetap jadi kepunyaan Tuhan. Kalau isi dompet kita uang, maka saudara dimiliki oleh uang. Tapi kalau dompet hidup kita isi dengan tita-titanya. Kegemaranku, ya, ayat 92 tadi. Sekiranya Tauratmu menjadi kegemaranku, maka aku tidak binasa dalam sengsaraku. Amin, lapas 2 aku pang. Ayo isi dompet hidup kita dengan firman. Kesukaan kita cuma firman. Betul, ini dari Illinois, Amerika. Luar biasa renungan yang Papi upload tiap hari. Betul, itu luar biasa. Roh Kudus hebat. Alfa, coba dicek, sudah nyampe Makassar belum kirimanmu? Saudara, ini hebat. Terima kasih, Papa. Ayat 95. Ya, ayat 95. Ada isinya firman, Rin. Ya, oke, 95. Orang-orang fasik, orang-orang jahat menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Coba saudara hitung ya. Di setiap ayat penulis Mazmur 119 ini menggunakan banyak kata tentang firman, perintah, ketetapan, hukum, peringatan. Wih, Taurat, semuanya banyak sekali. Saya ulangi, ketika orang-orang jahat, anak-anak yang warga binaan, maaf, mungkin di dalam satu sel kalian ada orang jahat yang gak suka kehidupanmu. Perhatikan firman ini. Ketika orang-orang fasik menantikan kita untuk menghancurkan, untuk membinasakan. Tapi kita harus tetap memperhatikan peringatan-peringatanmu. Oke? 96. Ayo, naik lagi. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintahmu luas sekali. Nah ini loh saudara. Ada banyak keterbatasan. Ya, ada banyak batas-batas kesempurnaan. Ya, semua ada batas dalam hidup. Tetapi perintah Papa kita itu sangat luas. Sangat luas. Jadi nggak ada batasnya. Semua dalam hidup ini ada batasnya. Tapi firman-Nya tidak. Ada yang komen. Sekarang begitu bangun dari tidur pagi hari, langsung baca firman. Cepat cari firman. Puji Tuhan. Itu dia. Jadi gak ada batasnya. Yang Tuhan katakan itu. Coba Filipus ayat 96 ini kita lihat berapa terjemahannya. Karena ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Ayat aku telah melihat batas dari segala kesempurnaan. Tetapi perintahmu itu sangat luas. Haleluya. TL. Maka akan segala perkara yang sempurna telah kulihat. Ada kesudahannya. Ada akhirnya. Tapi hukummu itu amat luas adanya. PS. Kulihat bahwa yang sempurna pun terbatas. Betul. Itulah manusia. Yang sempurna pun terbatas. Hanya perintahmu lah yang sempurna. Terima kasih Papa. Ayat 90 berapa ini sekarang? 97. Ya, 97. Enggak apa-apa, Vin. Berapa terjemahan? Oh ya udah, oke. 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Ayo saudara, kita mencintai firman. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Wih saudara, pokoknya kalau saudara membaca Mazmur ini,
dari sudut mana saja, kita itu digiring, kita itu dituntun, kita itu diarahkan untuk melihat firman, tidak yang lain. Ya, kembali 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Perhatikan. Aku merenungkannya. Kapan? Sepanjang hari. Nah, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang jadi perenungan kita sepanjang hari? Ayo, jujur. 3 hari ini, bersama dengan anak-anak saya berapa orang, kami itu sedang melayani satu orang yang begitu maaf bodoh. Terjerat judi online. Anaknya 3 nggak diurus. Tapi bersyukur istrinya luar biasa. Nah, tadi pagi jam 7, saudara kita ini ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Istilahnya ketangkap. Bukan ditangkap polisi. Ini tim anak saya ini bisa menangkap dia. Bukan menangkap arti negatif. Udah. Tinggalkan semua lingkungan. Jangan kamu bodoh lagi. Bayangkan saudara, judi online. Itu menghancurkan hidup, merusak keluarga. Padahal orang ini itu punya kerjaan yang hebat. Ya, tapi siapa mau kerjasama dengan dia dan mempekerjakan dia kalau judi terus? Nah, setelah 7:30, ya udah, saya tinggalkan. Nah, kalian urus. Puji Tuhan, dia mau berubah, dia mau bertobat. Saudara, nah itu dia, ada tentara bunuh diri karena judi online. Betul, jahat saudara. Buang itu, tinggalkan cara hidup yang salah, tinggalkan. Nah, siapa yang jadi perenungan kita sepanjang hari? Coba lihat terjemahan lain, Filipus ayat 97. Itu bagus sekali. Ya, kembali ke 97. Nah, ini ada tambahan. Makasih nak, lama papa nggak ketemu kamu. Uang keluar dari Indonesia itu 500 triliun rupiah per tahun akibat judi online. Oh ya, bayangkan 500 triliun. Itu ya biasanya pusatnya di Kamboja ini ya. Ini lihat ada tambah. Makasih nak, dapat info ini papa. 500 triliun setahun. Untung yang jadi bandarnya. Betapa bodohnya orang itu. Ayo kita bertobat. AYT. Oh, ada kata oh. Betapa aku mencintai Tauratmu, firmanmu. Inilah perenunganku sepanjang hari. Aduh, ini siapa? Joan JJ, Nelan, lupa. Ya. Oh, betapa aku mencintai Tauratmu. Itulah perenunganku sepanjang hari. BIS. Betapa ku cintai hukummu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Oi, orang Philadelphia gabung. Haleluya. Ya. Saya ulangi lagi BIS ya. Betapa ku cintai hukummu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saya dengar kasus 3 hari yang lalu di daerah kaya, perumahan kaya di daerah Bogor. Ada seorang anak penghuni daerah kaya itu membunuh seorang satpam security. Masih muda, umur 20-an. Ternyata dia terlibat narkoba.
Betapa sedih hati keluarga satpam ini. Karena suami ayah mereka terbunuh oleh seorang anak. Kasusnya nggak tahu, tapi dalam berita anak ini marah kepada satpam ini. Katanya karena satpam suka melaporkan ke orang tuanya kalau pulang pagi dan sebagainya. Oke, masalah itu bukan urusan kita. Tapi setan itu selalu menggunakan pikiran manusia untuk jahat. Saya ulangi. Orang bunuh diri, orang membunuh, orang berbuat jahat, orang melakukan tindak-tindak kriminal. Semua dimulai dari pikirannya. Nah, kalau Mazmur 119 ayat 97 ini jadi bagian kita, perenungan-perenungan kita sepanjang hari, bukan tentang percabulan, bukan tentang rokok, bukan tentang alkohol, bukan tentang judi, bukan tentang kebencian, bukan tentang macam-macam. Bukan lagi Filipus. Kalau saudara dan saya menjadikan firman ini perenungan kita sepanjang hari, yakin hidup ini akan luar biasa, saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Maka itu ayo mulai hari ini untuk kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Terima kasih Bapak. Terjemahan lain ayat 97 ini Filipus FHYH coba. Maka itu cek. Saya ulangi, cek. Yang jadi perenungan kita sepanjang hari itu apa? Maaf. Dua orang muda yang sedang jatuh cinta. Perenungannya ya pacarnya. Apa salah? Ya tidak. Tapi kalau kamu merenungkan pacarmu sepanjang hari, terus kamu nggak kerja, terus mau apa? Masa pacarmu akan beri kamu makan? Kan nggak mungkin. Oh Tuhan, terima kasih. FHYH. Betapa aku mengasihinya. Aku merenungkannya sepanjang hari. VMD-nya. Ya, aku cinta pada ajaranmu. Aku mau membicarakannya sepanjang waktu. Nah, ini terjemahan versi membaca dengan mudah ini bagusnya. Ya, aku cinta pada ajaranmu. Aku membicarakannya sepanjang waktu. Nah, kalau saya kembali pakai istilah orang yang jatuh cinta. Saudara, ayo, orang yang sedang jatuh cinta, wajar nggak sepanjang hari ngomongin pacarnya melulu? Ya wajar. Jangan sampai yang sedang jatuh cinta terus ngomongin orang lain. Tersinggung pacarmu nanti. Maaf, ya saya dulu. Nah, inilah yang kita harus jadikan perenungan kita. Jadi kalau pagi-pagi bangun, kita hanya mulai dengan firman. Dan kita renungkan firman yang kemarin kita dengar. Aduh, sepanjang hari jadi perenungan kita. Maka pikiran kita ini jernih. Pikiran kita ini bersih, saudara. Setuju ya? Karena itu memang yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan. Di antara kita semuanya. Jadi mulai hari ini, ayo, tidak ada perenungan lain dalam hidup kita. Kecuali firman. Firman. Iya. Oh, goedemorgen. Ini dari Jombang. Oke, ayat 98. Ayat 98. Kita melihat. Wah, betapa luar biasa Tuhan kita. Ayat 98. Tunggu, saya sambil charger. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 98. Ya, perintahmu membuat aku, wih, ini keren sekali. Perintahmu membuat aku, ya, lebih bijaksana, sebentar, daripada musuh-musuhku. Nah, saudara, ayo kita ngubah pola hidup kita mulai hari ini. Kadang-kadang musuh-musuh kita itu lebih cerdik, lebih cerdas dari kita. Tapi kalau mulai hari ini,
saudara hanya merenungkan firman, dan kesukaan kita adalah firman Tuhan, maka percayalah firman Tuhan itu membuat kita lebih hebat, lebih pinter daripada musuh-musuh kita. Katakan amin. Ya, karena itu janji Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kalau saudara dan saya mencintai firman, mencintai hukum Tuhan, dan ternyata kita akan lebih bijaksana dari musuh-musuh kita, saya mau pakai istilah ini. Berarti kita bisa dikadali enggak? Tahu kata dikadali ya? Nah, mungkin. Jadi kalau saudara dan saya lebih bijaksana, lebih pandai dari musuh-musuh kita, berarti kita nggak bisa dikadali oleh mereka. Hebat bukan? Maka itu ayo kita jangan jadi bodoh mulai hari ini, tapi tetap mencintai Tuhan dan firman-Nya. Kalau saudara dan saya mencintai Tuhan dan firman-Nya, wow, hidup ini pasti akan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk janji dan jaminan. Pak, iya Papa lupa ini, nanti ya. Itu dia. Nah, ada tambahan komen. Apa kata Tuhan dengan apa kata hati, ditambah lagi dengan apa kata dunia. Betul. Nah, perhatikan. Ada kata Tuhan, ada kata hati, ada kata setan atau kata dunia ini. Nah, saudara dan saya harus milih. Mau kata siapa yang kita ikuti dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya mengikuti apa kata Tuhan. Terima kasih. Maka saudara dan saya yang mengikuti apa kata Tuhan, maka kita akan jadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang hebat. Ayat 99. Ayat 99. Kita lihat. Ya, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Nah, ini pertama kali saudara saya membaca ayat ini. Waduh, makasih nak, nanti ya Papa ngomong. Ya. Saudara, kalau kita gara-gara peringatan-peringatanmu yang kurenungkan, maka aku lebih berakal budi daripada semua guruku. Wah, ini kan luar biasa. Darren, Bapak di Surabaya hari ini ya, sampai besok ayo ketemu. Nih anak saya di Surabaya. Nah, kalau kita bisa lebih bijaksana daripada guru-guru kita, wish, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. AYT. Oh, Lamongan izin pamit, Tuhan memberkati. Aku memiliki lebih banyak pengertian daripada semua pengajarku. Bukan sombong loh, saudara. Karena kesaksian-kesaksianmu adalah perenunganku. Wih, sudah berapa kali nih pakai kata merenungkan. Hebat sekali ya. Wih, terima kasih Bapak. Kalau saudara dan saya karena merenungkan firman Tuhan, wih, LPK anak Yogyakarta hadir, puji Tuhan. Saya baca lagi ayatnya. Aku memiliki lebih banyak pengertian daripada semua pengajarku, karena kesaksian-kesaksianmu adalah perenunganku. BES. Pengertianku, ini luar biasa, karena firman. Pengertianku melebihi pengertian guru-guruku. Karena aku merenungkan perintah-perintahmu. Warga binaan, semua anak-anak saya dimanapun saudara berada. Kalau hari ini keputusan kita memilih hanya firman, hidup dalam firman. Otak kita, pikiran kita dipengaruhi, diisi oleh firman. Hebat saudara. Pasti nggak akan ada keputusan yang salah. Ya, Lan, nanti kami ada di Surabaya besok juga ya, di Oikos.
Ini hebat. BS. Pengertianku melebihi pengertian guru-guruku. Diulangi kata yang sama. Karena aku merenungkan perintah-perintahmu. Wih, luar biasa. Ya, MLT. Aku memiliki pengertian melebihi semua pengajarku. Karena kesaksian-kesaksianmu menjadi perenungan bagiku. VMD-nya, Bos. Oh, Pamekasan juga pamit. Ya. Surya dari Karawang hadir, puji Tuhan. Aku lebih bijaksana daripada semua guruku. Karena aku mempelajari peraturanmu. Wih, hebat sekali ya saudara kalau kita melihat fakta ini. FYH. Ya, lebih bijaksana daripada guru-guruku karena aku selalu merenungkan peraturanmu. Wih, luar biasa. Oh, San, apa kabar? Oh, ada di Jogja sekarang. Yuk, selamat jadi berkat di sana. Jadi kalau hanya karena merenungkan firman, mencintai firman, mentaati firman, melakukan firman, saudara dan saya bisa jadi sehebat ini. Kenapa kita tidak terus setiap hari mencintai firman-Nya? Ayat 100. Ayat 100. Oh, ya 100 ya. Wih, ini lebih lagi. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Bukan sombong. Sebab aku memegang titah-titahmu. Hebat sekali. Oke, hamba Tuhan Gembala dari Nabire. Ya, janji firman Bapa Yahweh ya dan amin. Betul. Ratapan 3, 22, 24. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tak pernah berhenti. Karena rahmatnya tidak berkesudahan. Bapa Yahweh adalah bagianku. Jiwaku berkata, oleh karena itu, aku akan berharap kepada Bapa Yahweh. Makasih nak untuk ini. Ayat. Aku mengerti melebihi orang-orang tua karena aku mengamati titah-titahmu. Luar biasa. Oh, dari Bandar Lampung, puji Tuhan hadir. Ayo terus kita belajar. BIS. Aku lebih paham dari orang-orang tua sebab aku memegang keputusan-keputusanmu. Puji Tuhan. MLT. Aku memahami melebihi orang tua karena aku berpegang pada titah-titahmu. Ya sudah. Oke. Seorang pelatih kebugaran dari Nabire. Banyak potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi ternyata kebanyakan kita kalah dengan penyakit yang kita ciptakan sendiri. Nah ini kok konsep bagus. Ternyata penyakit itu kita yang buat. Ya, lewat pola hidup, lewat pola hidup yang tidak sehat. Tanpa sadar, ini cara iblis membuat potensi yang Yahweh Tuhan berikan terhenti. Karena penyakit yang kita buat sendiri. Amsal 23 ayat 2. Nanti kita lihat. Saya ulangi, terima kasih. Ini seorang coach, pelatih kebugaran, pelatih kesehatan dari Nabire. Bapak Saul Tony. Nulis kalimat bagus. Banyak potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi ternyata kebanyakan kita kalah dengan penyakit yang kita ciptakan sendiri. Lewat pola hidup yang tidak sehat. Tanpa sadar, ini cara iblis membuat potensi yang Tuhan berikan terhenti. Karena penyakit yang kita buat sendiri. Terima kasih nak. Maka itu ayo kita berubah
dalam sikap hidup kita. Ya, FMD masih ayat 100. Kita perhatikan ini. Dari pamekasan harus keluar. Aku lebih mengerti daripada orang yang lebih tua. Keren ya? Saudara dan saya akan lebih mengerti dari orang yang lebih tua dari kita. Karena kita memegang perintahnya. Karena aku memegang perintahmu. Bahkan aku dijadikannya lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Terima kasih Yan. Dari Sydney langsung. Amsal 23 ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsu makanmu. Saya tambahi. Terima kasih Saul. Ya, ayo yang makannya gelojo, rakus, taruh pisau di leher. Terima kasih. Amsal nasihatnya lucu, kocak, tapi itu benar. Nah, hari ini keputusan kita. Kita mau apa? Ya, dalam melakukan kehendak Bapa kita di surga. Pilihan kita adalah ikuti kemauannya. Ikuti keinginannya. Maka hidup ini akan luar biasa.